pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sekolah minggu lagi Kak Dina. Iya Kak. Tapi masih online ya Kak Dina. Iya, tetap dari rumah masing-masing. Yuk kita mau sapa adik-adik. Kita mau ajak nyanyi adik-adik. Halo apa kabar? Adik-adik siap ya? Adik-adik, sekarang kita semuanya duduk, kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya kami semua boleh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Kak Novi, sekarang kita mau berdiri lagi ya. Iya dong Kak. Iya, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dengan sukacita ya, kita pakai gerakannya juga ya Kak ya. Iya. Siapa yang sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Mana suaranya Kak? Udah kedengar belum Kak? Coba tanya lagi Kak Novi. Sekali lagi ya. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Sudah mulai terdengar Kak Dina. Berarti harus Sudah siap semua ya. duduk yang manis, kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi laguku ingin dengar cerita.
Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan dengan baik, dan berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik semua. Siapa di antara adik-adik yang pernah mengalami kesulitan? Misalnya ketika belajar membaca atau belajar berhitung, adik-adik susah untuk melakukannya. Kemudian adik-adik menjadi sedih, menjadi bingung. Atau ketika adik-adik harus pergi ke suatu tempat yang adik-adik tidak tahu tempat itu ada di mana. Adik-adik menjadi khawatir dan takut. Tapi kemudian ada mama atau papa atau bahkan kakak yang siap menolong. Wah, pasti rasanya senang ya. Karena tidak ada lagi rasa khawatir atau takut dan rasa sedih tadi. Karena orang-orang yang sayang kepada kita, orang tua kita dan saudara kita dapat menolong kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang bapak yang mau dituntun Tuhan ke tempat yang belum pernah ia tahu. Bapak ini bernama Bapak Abram. Saat itu, Bapak Abram berumur 75 tahun dan istrinya bernama Ibu Sarai, berumur 65 tahun. Mereka sudah tua, tetapi mereka belum memiliki anak. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Bapak Abram dan memberi sebuah perintah untuk pergi dari negerinya. Pergi dari saudara-saudaranya, serta pergi dari rumah yang dia tempati menuju ke sebuah negeri yang lain yang akan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan berjanji untuk memberkati Bapak Abram dengan memberikan anak yang banyak. Dan bahkan Bapak Abram dapat dikenal banyak orang serta menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, walaupun Bapak Abram tidak tahu kemana dia harus pergi dan perjalanannya nanti mungkin tidak akan mudah, tetapi Bapak Abram mau taat mengikuti perintah Tuhan dan tetap percaya bahwa dia akan berjalan bersama Tuhan. Setelah Bapak Abram menerima perintah ini, ia pun segera menyiapkan berbagai macam perbekalan untuk perjalanannya nanti. Ada makanan, pakaian, hewan-hewan ternak, dan harta benda yang dimiliki. Bapak Abram mengajak Sarai istrinya dan Lot keponakannya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan Tuhan. Maka Bapak Abram pun berpamitan dengan keluarganya karena mereka harus berpisah. Mereka pun akhirnya terus berjalan sampai jauh. Dan Bapak Abram tidak takut tersesat, padahal ia tidak tahu tempat yang akan dituju nanti. Kenapa Bapak Abram tidak takut tersesat ya? Padahal Bapak Abram kan tidak tahu tempat yang akan dituju nanti. Oh, ternyata di dalam perjalanan ini Tuhan selalu menunjukkan jalan-jalan yang harus dilalui oleh Bapak Abram dan keluarganya.
Mereka dapat menyaksikan betapa Tuhan sungguh menyertai mereka. Adik-adik, ketaatan Bapak Abram dalam melakukan perintah Tuhan dan kepercayaannya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan membimbingnya dapat terwujud karena Bapak Abram juga mengenal Tuhan dengan baik. Melalui kedekatan hubungan Bapak Abram dengan Tuhan dalam doa dan ibadah yang selalu ia lakukan. Adik-adik, kesediaan Bapak Abram dalam melakukan perintah Tuhan dan kepercayaan Bapak Abram kepada Tuhan telah menjadi contoh untuk kita semua, supaya kita pun dapat berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kira-kira sikap dan tindakan apa ya yang dapat kita lakukan sebagai wujud kita meneladani Bapak Abram di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kakak akan memberikan beberapa contoh untuk kita semua. Yang pertama, apabila adik-adik mengalami kesulitan dalam belajar, adik-adik tidak perlu takut, khawatir, dan sedih karena ada Tuhan yang akan menolong adik-adik melalui mama, papa, dan kakak yang bisa mengajari di rumah. Contoh yang kedua, ketika saatnya sudah masuk sekolah nanti, adik-adik tidak usah takut ya. Adik-adik bisa tetap menjaga diri dengan makan makanan yang sehat, memakai masker, penutup wajah yang dari Mika, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga jarak ketika bermain dengan teman-teman. Dan ketika pulang dari sekolah, jangan lupa ya, langsung mandi sebelum melakukan kegiatan di rumah. Untuk contoh yang ketiga, tadi kita sudah belajar. Bapak Abram sangat rajin beribadah dan berdoa, sehingga Bapak Abram mengenal Tuhan dengan baik dan mau berjalan dituntun oleh Tuhan. Nah, adik-adik pun dapat semakin mengenal Tuhan, sehingga dapat terus belajar berjalan bersama Tuhan setiap hari. Apa yang dapat adik-adik lakukan? Adik-adik bisa tetap setia mengikuti ibadah online setiap minggu, dan adik-adik pun tetap rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh. Kakak sangat bersyukur karena sebagian dari adik-adik sudah setia melakukan hal ini, dan semoga adik-adik yang lain pun ikut juga rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh, dan juga tetap bersemangat dalam mengikuti ibadah online. Dan jangan lupa, yang harus kita lakukan juga adalah adik-adik dan juga kakak harus tetap setia melakukan perintah Tuhan, bersedia mentaati setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Nah, adik-adik, selamat menjadi anak yang selalu bersedia melakukan perintah Tuhan dan percaya kepada Tuhan, juga berjalan bersama Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ceritanya tentang siapa ya? Iya betul, tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham dipanggil Tuhan untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Kemanapun Tuhan mau, Abraham mengikutinya. Berarti dia mau jalan bersama dengan Tuhan dengan taat. Kita juga ya Kak ya? Aku juga mau adik-adik jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita percaya ya Kak bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena ada lagunya ya Kak ya? Ada adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tapi adik-adik gak boleh duduk, semuanya harus berdiri. Yuk, siap-siap yuk. Yesus
kita mau bikin permainan dari lagu ini. Nanti kakak mau kasih caranya. Kalau kakak bilang lebih cepat, semua nyanyinya lebih cepat. Kalau bilangnya lebih lambat, nyanyinya lebih lambat ya kak. Berarti kita harus taat ya. Oke, siap adik-adik? Adik-adik, hari ini kita mau memberikan persembahan. Tapi gimana caranya? Caranya adik-adik mengumpulkan persembahan di setiap minggunya di rumah masing-masing. Nanti kalau sudah mulai ibadah di gereja lagi, adik-adik bawa persembahannya. Ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih Kak Novi. Kita mau nyanyi lagu persembahan. Aku bawa dan berikan. Yuk adik-adik, kita nyanyi ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan melalui Mama dan Papa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur, kami sudah boleh belajar dari Bapak Abraham. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepada-Mu. Karena kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Biarlah ibadah kami ini berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.